Halo semuanya, perkenalkan nama saya Billy Badin, saya berasal dari Manado dan saat ini saya ingin menceritakan kesaksian perjalanan saya bersama dengan Tuhan, yaitu ketika saya mengikuti pelatihan angkatan yang ke-13 di Manado dan saya dikirimkan dengan partner saya di daerah Sumatera Utara, tepatnya di desa Sukadame, dan waktu itu Rumah Sakit Advent Medan yang meminta kami. Nah, sebelum kami melanjutkan pelayanan kami di desa Sukadame, kami Tuhan izinkan untuk melayani di desa Namoukur, di mana Rumah Sakit Advent Medan membuat KKR di sana. Dan di sana juga ada dua sahabat kami yang sebelumnya mereka melayani di sebuah desa di dekat desa Namoukur, angkatan yang ke-12 adalah misionaris Riko dan Kifli. Nah, ketika kami Tuhan izinkan melayani di sana, kami melawat, kami mengunjungi dari rumah ke rumah, kami boleh dipertemukan dengan orang-orang yang ada di sana. Dan puji Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Singkat cerita, pada akhirnya di malam yang ke-5, ketika pendeta mengadakan panggilan, ada beberapa orang yang berdiri mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan pada besok harinya, pada hari Jumat, pendeta datang ke tempat kami untuk bersama dengan kami mengunjungi jiwa-jiwa yang sudah berdiri pada malam sebelumnya. Tetapi ketika kami datang ke rumah mereka, kami tidak bisa bertemu dengan mereka. Karena waktu itu mereka tidak berada di rumah, mereka sementara bekerja di ladang mereka masing-masing. Dengan merasa kecewa, dengan merasa sedih hati, kami harus pulang dan kami harus kembali ke tempat kami masing-masing. Sementara kami berjalan pulang, kami boleh dipertemukan oleh Tuhan dengan seorang gadis yang bernama Apri. Ya, dia sudah kami kenal beberapa hari, tapi karena dia sibuk bersekolah, kami jarang ketemu dengan dia. Tapi waktu itu ketika dia pulang sekolah, kami boleh Tuhan izinkan bertemu dengan dia. Dimana sementara waktu itu dia sementara makan siang di rumah opungnya, yang kami sering panggil Nenek Brema. Waktu dia sementara makan, kami sementara berada di depan rumah opungnya. Nah, waktu itu dia meminta air minum karena kebetulan waktu itu di rumah opungnya air minum habis. Nah, ketika dia masuk, kami sementara belajar firman Tuhan dengan opung yang ada di depan rumahnya. Dan luar biasanya Tuhan izinkan kami untuk boleh membuka kebenaran firman Tuhan. Ketika dia datang, saya ajak dia untuk belajar tentang apa yang Alkitab katakan tentang kebenaran itu sendiri. Kami belajar tentang makanan, kami belajar tentang hari Sabat dan tentang baptisan. Dan luar biasanya waktu itu ketika dia tahu apa yang Alkitab katakan, dia putuskan, dia bilang seperti ini, "Kak, saya rindu untuk mengikuti apa yang Alkitab katakan." Selesai dia katakan itu, tiba-tiba ibunya muncul mencari dia. Dan waktu itu saya sangat takut. Saya takut karena takut jangan sampai ibunya memarahi kami karena kami sementara belajar Alkitab. Kami akan diusir dan dikata-katain segala macam. Tetapi puji Tuhan saat itu tidak terjadi. Di mana justru ketika mamanya masuk, Apri ini dia berkata, "Mama, saya tidak akan makan babi lagi. Saya tidak akan makan makanan haram lagi. Karena itulah yang Alkitab katakan." Saya terkejut. Saya bilang, Tuhan luar biasa sekali. Tuhan menggunakan Apri untuk menyampaikan kebenaran itu. Dan puji Tuhan, mamanya juga ikut bergabung dengan kami untuk belajar firman Tuhan hari itu. Dan singkat cerita, hari itu berlalu, mereka putuskan bahwa mereka akan menerima kebenaran firman Tuhan. Besok paginya hari Sabat, kami sebenarnya diminta oleh pendeta dan beberapa anggota jemaat untuk datang ke tempat kami akan beribadah sebelumnya di tepi sungai, untuk mempersiapkan tempat. Tetapi itulah pekerjaan Tuhan. Roh Kudus menuntun kami terlebih dahulu untuk datang mengunjungi rumah dari Apri, di mana kami ingin memastikan agar dia datang
kembali untuk bersama dengan kami mengikuti ibadah Sabat waktu itu. Dan betapa terkejutnya kami ketika kami sampai ke sana, kami melihat Apri sudah lengkap dengan pakaian sekolahnya. Dia akan berangkat ke sekolah. Tapi luar biasanya partner saya, dia langsung memanggil Apri bersama keluarga yang ada Brema, adiknya juga yang kecil, bersama kedua orang tuanya di tempat itu. Dan partner saya langsung membukakan Alkitab, kami berdoa bersama dan belajar. Dan puji Tuhan, ketika partner saya menyampaikan firman Tuhan, keluarga ini mereka memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat mereka lewat sebuah baptisan yang kudus. Dan alangkah luar biasanya ketika kami Tuhan izinkan untuk boleh bersama dengan keluarga ini menuju tempat kami beribadah. Dan puji Tuhan juga, waktu itu yang menyerahkan diri adalah nenek Brema, mamanya Apri bersama Brema. Dan setelah itu ketika kami datang kembali, orang tua mereka, bapaknya belum bersedia. Dia hanya bilang doakan saja. Dan puji Tuhan, lewat pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan izinkan kami boleh melihat bagaimana Tuhan menuntun kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Dan ada orang yang boleh menerima kebenaran itu. Itu bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu, tetapi karena kemurahan Tuhan lewat kehidupan kami. Kami diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang. Dan kiranya lewat kesaksian yang boleh saya bagikan, memotivasi teman-teman, memotivasi saudara-saudari untuk boleh bekerja dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil yang kita lakukan ketika kita bekerja bersama dengan Tuhan. Saya rindu membagikan satu ayat pada malam hari, pada saat ini, di mana di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16 katakan seperti ini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bagi saudara-saudari yang mendengarkan, kiranya kita semua termotivasi untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Karena sebagaimana Alkitab katakan, celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu adalah sebuah keharusan bagi saya dan saudara sebagai umat Tuhan untuk melengkapi pekerjaan Tuhan di dunia ini, untuk mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.